Selamat pagi saudara dikasih oleh Tuhan. Satu sukacita kalau kita boleh bersama-sama berkumpul kembali sekalipun dalam ibadah online. Tapi kita percaya urapan Allah, kuasa Allah melawat kehidupan kita pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Bahkan terjadi mujizat pagi hari ini atas kehidupan kita. Mari kita sama-sama satukan hati. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari-hari dalam hidup kami boleh lewati dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan saatnya kami sebentar akan beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, serta mendengarkan Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Kami ingin Tuhan urapan-Mu turun atas kami. Kami ingin Tuhan ketika kami beribadah, hidup kami Engkau kuduskan, sehingga perkenanan-Mu membawa kami menikmati berkat-berkat dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, sukacita lawatan Allah yang sempurna nyata pagi hari ini. Kami siap Tuhan memuji Engkau. Kami siap mengagungkan Engkau. Kami siap dilawat oleh Tuhan. Dan kami siap juga memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, Roh Kudus dicurahkan untuk membawa kita mengalami kekuatan yang baru. Mengalami kuasa lawatan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Kita minta untuk Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Katakan dengan segala kerinduan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Ku. Penuhiku, penuhiku. Angkat pujian ini, penuhiku. Sambil nyatakan di hadapan Tuhan, ini kerinduan hatiku Tuhan, ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk Engkau memenuhi dengan urapan. Amin. Urapiku dengan minyak-Ku, seperti rusa yang rindu sungai-Mu. Amin. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Amin, haleluya. Urapiku dengan minyak-Ku, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus. Sejenak kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kuasa-Mu sempurna melawat kami Tuhan, melawat kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu Tuhan berkarya pagi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika
ketika anggur baru dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan, maka terjadi lawatan yang dahsyat. Pekerjaan Allah yang luar biasa melanda seluruh kehidupan umatnya yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Kita angkat tangan kita. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, amin, tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Segala belenggu, segala ikatan dilepaskan oleh pekerjaan Roh-Nya. Amin. Dipatahkan, mari bersorak. Kita angkat tangan kita sama-sama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak hal-hal yang mungkin bisa akan melemahkan iman orang percaya. Tetapi selama kita berkata, Roh Kudus pegang hidup saya, tuntun hidup saya, apapun dan seberat apapun tantangan itu, kita akan pasti sanggup mengatasinya. Karena Roh Kudus yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita katakan sama-sama pujian ini. Amin, amin. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, tak
tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar kami tidak tersesat Tuhan, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu Tuhan. Haleluya. ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Amin, Yesus namanya. Sekali lagi katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu. Amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya. kita sembah Dia, haleluya. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami pagi hari ini. Roh Kudus tercurah melawat hidup kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ora pada sakala mana-mana. Haleluya, 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 haleluya. Kiala mana-mana. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari demi hari Engkau akan bawa kami tenggelam dalam urapan-Mu Tuhan. Kami percaya bukan hanya dalam ibadah ini saja Tuhan, tetapi kami akan gunakan waktu-waktu yang terbaik untuk kami mengalami pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami akan sujud di bawah kaki-Mu untuk terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya segala pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya itu menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Dan saatnya kami ingin mendengar berita surga, kebenaran ilahi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Apapun yang Tuhan ingin lakukan, lakukanlah melalui pekerjaan firman-Mu. Dan kami percaya hidup kami Tuhan boleh diubahkan semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan, semakin seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita sambut kebenaran firman Allah. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, dan pada minggu ini saudara adalah waktu-waktu di mana kita menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus. Ya, menjelang minggu depan kita akan merayakan hari Pantekosta, hari ke-50, di mana digenapinya pencurahan kuasa Roh Kudus di loteng Yerusalem kepada murid-murid yang ada pada waktu itu. Puji nama Tuhan saudaraku sekalian, dan marilah kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-5. Ya, saya bacakan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan saudara. Dari apa saudara yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, kita mengenal dua macam baptisan. Yang pertama adalah baptisan Yohanes Pembaptis, yaitu baptisan air. Arti dari baptisan itu sendiri adalah ditenggelamkan, masuk dalam air atau diselamkan. Saudara, apa yang ingin dihasilkan? Output apa yang harus terjadi sesudah anak Tuhan mengalami baptisan air? Yang harus dialami adalah pertobatan. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11 bagian A, di sana dikatakan Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Jadi tinggalkan hidup yang lama, kita masuk dalam satu kehidupan yang baru. Tidak melakukan lagi dosa. Itu yang namanya bertobat. Menjadi lahir baru, menjadi ciptaan baru. Biasanya saudara, baptisan air dilakukan atau dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang dipercayakan di dalam satu gereja. Yang kedua saudara, kita melihat baptisan Roh Kudus. Sama artinya saudara, ditenggelamkan. Kalau baptisan air saudara di dalam air. Kalau baptisan Roh Kudus saudara berarti tenggelam di dalam hadirat Roh Kudus. Jadi hadirat Roh Kudus memenuhi orang tersebut. Baptisan Roh Kudus adalah saat pertama kali seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi dipenuhkan dengan Roh Kudus dapat berlanjut kemudian saudara sampai beberapa kali. Jadi keduanya memiliki kebenaran yang sama saudara. Outputnya apa? Hasil yang diinginkan apa saudara? Ketika seorang mengalami baptisan Roh Kudus, kuasa. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata di sana, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kuasa Roh Kudus saudara memberikan dampak bagi seseorang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus saudara. Ada dua dampak saudara yang harus muncul. Dampak ke dalam. Roh Kudus akan berkuasa memperbaiki karakter pribadi seseorang. Roh Kudus akan mengubah hidup seseorang. Hidup di dalam kebenaran, di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Petrus saudara, kita tahu keras hati. Tetapi Roh Kudus saudara menjadikan dia lembut. Petrus yang cenderung saudara tidak setia. Dia menyangkal Yesus. Tetapi Roh Kudus menjadikan dia sangat setia. Sehingga dia rela mati bagi Yesus. Petrus yang gerasa gerusu, mungkin orang Jawa mengerti hal itu saudara. Tidak terkendali saudara, tidak bisa mengendalikan diri, main potong telinga, diubah oleh Roh Kudus menjadi sabar dan punya penguasaan diri. Jadi dampak ke dalam dari kuasa Roh Kudus adalah menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selanjutnya saudara, yang kedua adalah dampak keluar. Setelah benar-benar kuasa itu mengubah kehidupan kita, kita ada dalam kebenaran, maka kehidupan anak Tuhan itu akan memberikan satu dampak keluar. Dampak kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Dampak bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan ini saudara yang kita sebut dengan
karunia-karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan melengkapi anak Tuhan itu dengan karunia-Nya. Kalau kita lihat saudara dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11 saudara. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut pada malam-malam berikutnya ketika akan ada ibadah online untuk kepenuhan kuasa Roh Kudus. Kita melihat saudara anak-anak Tuhan dibekali dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ada perbuatan-perbuatan yang dahsyat terjadi saudara. Mereka bisa lihat bagaimana karunia Roh Kudus diberikan pada setiap anak-anak Tuhan, melengkapi pekerjaan Tuhan. Dan itu sangat luar biasa. Jadi manifestasi atau tanda seseorang dibaptis atau dipenuhkan dengan Roh Kudus saudara. Ya, kalau kita pelajari, kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat saudara. Dikatakan di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Alkitab menjelaskan hal ini saudara. Seorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus dikatakan dia akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa yang bukan bahasa ibu. Dan memang saudara belum pernah dia pelajari sebelumnya atau dia mengerti sebelumnya. Ya, untuk jelasnya saudara, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul tadi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pantus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ya. Ini membuktikan saudara, apa yang sudah firman Tuhan katakan. Ya. Dan dalam pengalaman juga saudara, berkata-kata dalam bahasa yang baru. Ya. Mungkin kita sudah sering kali melihat itu. Ada beberapa bahasa baru yang memang belum atau tidak pernah ada sebelumnya seperti bahasa-bahasa yang kita kenal di dalam dunia ini. Kita baru bisa mengetahuinya ketika ada seorang yang mengartikan, mempunyai karunia untuk menafsirkan atau mengartikan bahasa itu. Ya, sungguh sesuatu yang luar biasa saudara, pengalaman dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan yang terakhir saudara, kita membaca pada Matius pasal 31 ayat yang ke-11, Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptiskan engkau dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku." Ini berbicara tentang Yesus. "Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi sekali lagi saudara, tidak ada seorang pun, meskipun dia seorang nabi atau rasul yang dapat membaptiskan seseorang dengan Roh Kudus. Jelas apa yang kita baca ini saudara. Yang membaptiskan seseorang dengan Roh Kudus hanyalah Yesus. Yesuslah pembaptis dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan saudara. Mari saya undang saudara, kita semua yang ada, baik yang ada di rumah, kita sama-sama saudara bangkit berdiri saudara. Ya, kita rindu saudara. Meskipun saudara saat ini ada banyak keterbatasan saudara. Tetapi saya percaya Roh Kudus ada dimanapun juga saudara. Dia melihat kerinduan kita saudara untuk dipenuhkan dengan Roh-Nya.
Mari saudaraku sekalian, kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian kepada Dia. Seperti rusa yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Haleluya, Yesus. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Katakan, penuhiku Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku, Yesus, urapiku dengan minyak-Ku. Sekali lagi, penuhiku, penuhiku, penuhiku. Mari saudara sekalian dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, kita minta kepada Yesus yang membaptiskan, yang empunya Roh Kudus itu, boleh membaptis kita satu persatu. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari Allah Roh Kudus, mari Yesus. Engkaulah pembaptis kami dengan Roh Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan yang ada Tuhan, dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami butuhkan Roh Kudus untuk memberikan kami kekuatan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami tidak gentar, untuk kami tidak takut dengan apapun yang akan terjadi di hadapan kami, Bapa. Yesus, Yesus, mari Tuhan, lihatlah setiap kerinduan hati kami Tuhan. Baptis setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah naik ke dalam kerajaan surga Tuhan, dan janji-Mu Tuhan digenapi dalam setiap kami yang percaya kepadamu. Engkau sudah memberikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk tinggal di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami berdampak Tuhan, menghasilkan buah Roh Tuhan. Karakter kami diubahkan oleh Tuhan, supaya hidup kami berdampak Tuhan, keluar dengan karunia-karunia yang ada Tuhan. Kami punya kuasa Tuhan yang luar biasa Tuhan, karena Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Memberkati kiranya bangsa Indonesia ini Tuhan, dengan kasih karunia-Mu Bapa. Di hari-hari yang sulit, di hari-hari yang sukar Tuhan, tetap kami melihat Tuhan, terang cahaya sinar-Mu Tuhan menerangi bangsa ini Tuhan. Sampai Engkau benar-benar pulihkan bangsa ini Tuhan. Dan ada banyak jiwa Tuhan dimenangkan, ditobatkan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Memberkati kiranya seluruh keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu persatu-persatu apa yang menjadi pergumulan masalah dalam setiap keluarga yang ada. Tetapi tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, Roh Kudus yang ada bersama dengan kami itu Tuhan, sanggup menolong,
memberikan kekuatan, menghiburkan setiap kami yang ada Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau terima kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh terima berkat-Mu Tuhan secara utuh, secara sempurna. Karena itu semua datangnya daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Dan saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan saudara. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan selama 10 hari ini saudara, yang sudah kita lalui beberapa hari, sampai dengan hari Pantekosta di minggu depan, ya, setiap malam kita tetap ada di dalam ibadah online untuk menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan saya pastikan saudara-saudara sekalian juga mengikuti ibadah ini saudara, supaya kita diperlengkapi dengan kuasanya. Adalah satu hal yang menyenangkan, sukacita yang luar biasa saudara. Tidak dapat saudara gambarkan saudara ketika saudara dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.